12 lagu itu kita kerjakan semuanya bersama Topati Orkestra, dan mudah-mudahan ya harapan kita semua bisa berjalan baik. Idenya dari mana nih Om Yan? Idenya dari mana? Apa menggarap album ini sebagai momentum 50 tahun? Iya, kalau idenya sebetulnya setiap grup-grup di luar sana ya yang udah sukses itu biasanya jalan terakhirnya adalah membuat lagu yang diiringi dengan orkestra. Dan di sini kesempatan saya pikir siapa ya konduktornya ya, arrangernya. Saya pilih Topati karena saya sering mendengar dari apa yang telah dikerjakan dia itu, kalau dipadukan dengan musik-musik Gontes yang berbau rock dan klasik ya, makanya kita pilih Topati ya, yang terbaik. Kenapa memutuskan untuk merilis ulang dan merekam lagu lama? Ya karena menurut saya emang kalau kita bikin lagu baru itu akan terlalu susah kalau dipadukan dengan orkestra, karena orang susah menerka lagu apa ini ya, jadi mesti promosinya agak lain gitu. Tapi ya lagu baru punya? Kenapa ada lagu baru itu? Ya. Ada 2 lagu. Takutnya ada yang nanya, kenapa Godbless nggak bikin lagu baru? Pasti ada yang nanya tuh wartawan. Saya tanya duluan. Enggak, ada 1 lagu baru, Semesta itu yang diciptakan Fajar Budiman, Fajar Satria. Jadi merekam ulang lagu lama itu karena memang niatnya mau bikin orkestra. Ya. Kalau lagu baru tadi tidak agak susah. Ya, orang belum relate sama lagunya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi 50 tahun ini adalah peringatan sejarah panjang Godbless. Jadi kita lebih melihat bahwa dari album pertama sampai dengan album terakhir ini yang dikemas, sebelumnya perjalanan ini hanya dengan distorsi musik biasa, kita pengen nih kita kemas dengan orkestra sambil merelate antologi perjalanan Godbless. Nah itu lebih menjadi alasan utama kita kenapa kita lebih memilih lagu-lagu ini. Terus ini gimana proses kreatifnya antara Godbless dengan Topati? Ya, Mas Fajar dulu mungkin sebelum kita nanya ke Mas Topati. Awalnya ide dasar dari Mas Dian memang pingin kita bikin album yang benar-benar diiringi oleh orkestra, tidak hanya live, benar-benar diiringi orkestra full. Kemudian kita berpikir dari lagu setiap album ini lagu mana aja. Pemilihan lagu itu cukup challenging, juga melibatkan Topati. Dari masing-masing Mas ada ide, lagu ini aja, dari Topati juga ada ide, termasuk Jalan Pulang tuh idenya dari Mas Topati. Nah semua album terwakili. Kemudian kita setelah semua materi dipilih, kita ingin dapat bayangan kira-kira paduannya mau seperti apa sih. Kita melihat referensi band rock, band metal yang sudah pernah mengemas dengan orkestra, itu ada beberapa acuan, kita berdiskusi. Akhirnya kayaknya seperti ini nih. Kita juga komunikasikan dengan Mas Topati, beliau juga setuju, kayaknya oke nih gitu. Akhirnya berjalan. Pada waktu di rekaman, proses kreatif mengarrange supaya ini klop itu juga lumayan. Bahkan di studio kita merubah komposisi sedikit dari pakem aslinya. Akhirnya setelah semua selesai, urusan orkestra Mas Topati, dan keren banget kita dengan. Ada revisi nggak Mas Topati dari Godbless soal komposisi orkestranya? Revisi apa maksudnya? Ya, maksudnya kayak apa mereka? Ini kurang keren atau apa gitu? Kalau lagu Godbless itu kan udah pakem ya, jadi kayaknya agak serem juga kalau terlalu dirubah banyak gitu. Misalnya beatnya atau bagannya itu kayaknya kayak dosa saya buat. Jadi sangat menjaga pakemnya Godbless. Jadi kalau orkestra itu untuk mengusung aja, membuat megah. Tapi waktu pelaksanaannya tetap
ada adjustment di beberapa part gitu, seperti di Koda yang biasanya enggak menggelegar, tapi saya berpikirnya kalau untuk konser nanti harus menggelegar, jadi Mas diganti jadi lebih lebih sangar lagi gitu, boleh nggak? Boleh. Nah ini, oh ya sebelumnya sih saya sangat berterima kasih sekali sama Mas-mas dan Om di sini udah dikasih kesempatan apa ya untuk jadi produser. Saya sebenarnya jujur pertama kali kata produser itu nggak ada dari Mas Rocky. Jadi pertama kali jujurnya sebenarnya saya ditelepon, Mas bisa bikinin orkes nggak untuk God Bless Orkes? Oke, orkes aja gitu. Jadi bayangan saya itu cuman apa yang sudah ada saya bikin orkes. Tapi kelamaan ternyata saya baru tahu kalau jadi produser. Jadi oke, berarti saya harus bekerja lebih jauh, misalnya ke take vokal saya tungguin, take drum, take gitar. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan, dan mas dan Om ini sangat baik hati banget, nggak kayak musiknya. Musiknya sangar tapi orangnya nggak sangar. Jadi ketika saya mau menyuruh Mas Ahmad Albar, Mas diulang boleh nggak, diulang, dia open banget. Dan juga Ian Antono juga seperti itu. Jadi kalau aransemennya itu saya selalu bertukar pikiran sama Mas Ian Antono, Mas boleh nggak seperti ini diganti chordnya begini, terus bassnya jadinya begini, seperti gitu, terbuka sekali. Dan tidak ada yang ditolak ide-idenya. Saya nggak tahu Mas Ian tuh nggak enakan atau gimana sih. Kok saya bikin nggak pernah nggak enak gitu. Saya nunggu kapan nih nggak enaknya. Jangan-jangan di dalam hati nggak enak. Coba jujur Om Ian, gimana kemarin? Ada sih. Enggak, cuman kerja sama saya sama Topati bagus kan, enak kok, enak terus. Kadang saya bilang kalau kelebihan gitar hapus aja nggak apa-apa, Dan banyak yang chord yang emang terkadang dirubah dikit ya, dipanjang kayak kehidupan itu interlude-nya itu dipanjangin. Nah, orkestra itu bagus banget. Tapi ikhlas Om Ian menerimanya. Oh, justru saya belajar itu. Sama-sama belajar. Ini berapa lama pembuatannya, penggarapan antologi ini? Kalau dari start rekaman dari drum ya berarti ya. Juli kita take musik dasar, ya sebelum take musik dasar drum itu tentunya workshop, ada mungkin setahun lebih kalau sampai rilis. Sebenarnya mixing terakhir mastering ya kira-kira 2 bulan lalu. Itu bahkan sampai mixing itu lama Mas. Kita bolak-balik revisi. Intinya jangan sampai orkestranya sudah megah sekali, jangan sampai God Bless-nya ini sendiri terkesan seperti band pengiring saja. Jadi dagingnya waktu itu diperbaiki sedikit, jadi itu tuh yang cukup challenging di proses mixing. Bagaimana rasanya mengarahkan legend ini buat rekaman? Pertama deg-degan, tapi lama-lama bingung, kok nggak protes-protes. Saya nunggu diprotes, tapi ada sih protesan dari Mas Ian, karena kan Mas Ian kan produser handal tahun 80-an kan hitmaker, produser yang menelorkan. Jadi saya mesti jaga-jaga seleranya beliau gitu. Gimana supaya kolaborasinya sama aku pas gitu. Karena aku nggak mau di sini sebagai produser egonya sendiri gitu. Saya cuma mensupport kayak melak gitu aja. Melak lagunya gimana? Memoles aja gitu. Karena aslinya emang udah legend gitu loh. Kadang-kadang malah orang berpikir takutnya terlalu dirubah-rubah, orang kecewa seperti kayak gitu. Tapi memang dari God Bless harapannya seperti itu, jangan dirubah banyak, atau memang sebetulnya kok ini Topati gak ngasih terlalu banyak perubahan? Ya, kalau menurut saya dasar dari God Bless itu tetap nonjol. Dan setelah saya dengarkan setelah masteringnya, ya emang saya seperti yang kita harapin semua. Bagus sih. Bagaimana rasanya Bapak merekam ulang lagu-lagu yang udah puluhan tahun lalu direkam? Coba satu-satu dari Om Ye dulu deh. Ya awalnya sih agak
kaku juga buat saya bersama orkestra ini semua lagu-lagunya. Tapi setelah kita jalanin apa gitu, ternyata asik aja, seru, dan banyak sekali masukan dari Mas Topati juga buat kita ya. Entah itu aransemennya berubah sedikit, nggak terlalu jauh ya artinya. Jadi buat saya sih seru aja, asik. Om Yan gimana rasanya merekam ulang lagu-lagu zaman dulu? Ya Om Yan dulu deh. Ya Om Yan. Ya menurut saya emang udah pantas ya, karena lagu itu kita pilih dari album yang sebetulnya lagu itu diminati orang banyak, cuman nggak pernah dibuatkan video klip atau apa. Jadi ini kita pilih lagu emang yang belum pernah dirilis apa pakai video klip atau apa. Om Doni gimana Om Doni merekam ulang lagi lagu-lagu yang dulu sudah pernah direkam? Rasanya ngerekam di usia sekarang apa yang membedakan? Kalau buat saya puas, alhamdulillah. Jadi God bless tetap God bless. Gestarnya itu Topati hidup ketemu. Bagus, terima kasih Topati. Terima kasih Mas. Apa Badi gimana Om Badi? Saya jadi minder sebab gambaran yang kita seolah-olah angan-angan jadi kenyataan. Sebab saya sebetulnya kan asisten dari Mas Yan. Ini apa posisi saya ya. Mas Yan itu banyak ide, banyak kreasi, banyak pokoknya karya. Tapi dia sendiri pelupa. Nah, saya yang mengingatkan gitu. Jadi dalam hal apa misalnya Om? Lupa apa? ya karena terlalu banyak ide, terlalu banyak itu dari dia. Nah saya yang mengarsipkan apa yang dia karyakan. Nah kemudian pada waktu latihan suka salah menempatkan gitu. Jadi interlude yang ini ditempatkan di lagu ini, interlude yang ini ditempatkan di lagu itu. Nah itulah faktor tua. Nggak bisa dipungkiri. Saya punya cerita lucu. Jadi saya di studio ada Kalau percakapan. Abadi juga begitu. Iya. Suka lupa juga. Yang ini malah nginget yang ini malah nginget yang itu. Kenapa enggak kalian mengingat punya diri sendiri aja? Jadi Om Abadi pernah sempat, Yan, kenapa lagu itu ntar direkam lagi? Terus Mas Yan bilang, itu udah rilis udah rilis. Om Abadi lupa kalau lagunya udah rilis. Ternyata itulah kekompakan kita, saling mengingatkan kelupaan. Lagu sendiri lupa kalau rilis. Melupakan kepikunan. Yang penting masih ingat kan ini ada di band apa Om? Takutnya lupa ini saya di band apa ini? Ya bisa aja. Harapannya apa nih buat God Bless dengan adanya album ini? Dari Mas Fajar dulu deh. Ya harapannya sih kita mengemas album, khususnya merekam kembali lagu-lagu lama. Itu awal memang menjadi ada unsur bebannya Mas. Jangan sampai yang kita kemas ini ternyata tidak lebih baik dari yang lama. Itu selalu di mindset kita, terutama pada proses akhir kita dengerin. Ini jangan sampai dianggap kendor nih dari yang lagu aslinya, kehidupan yang begitu mengetap di album Semut Hitam, jangan sampai kita jadi turun gitu ya. Tapi ya syukurnya dengan adanya balutan orkestra dari Mas Topati, memang unsur megah ini yang menambah rekaman baru dari lagu-lagu lama ini menjadi lebih. Kalau teman-teman pada yang sudah dengar di DSP, di Spotify segala macam, mereka bilang gila megah banget. Nah, ya untunglah, jadi tanggapan dari luar juga sesuai harapan kami supaya karya reproduksi ini menjadi diapresiasi yang bagus lah di luar. Apa harapannya buat album antologi ini? Ya, yang jelas artinya saya mensyukuri di
umur-umur yang udah kepala 7 nih kita nih sebagian, artinya masih bisa berkarya dan tampil merayakan 50 tahun. Itu yang saya syukuri, dan mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita dan juga masukan untuk generasi-generasi yang muda bahwa semua bisa asal kita mau. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Om Yan, apa Om Yan? Album ini harapannya buat Om Yan? Album ini apa harapannya buat Om Yan? Ya mudah-mudahan di album ini kita bisa tur ke, nggak hanya di Jakarta ya, jadi dengan orkestra ini, jadi bisa ke kota-kota kecil dengan membawa grup yang seperti kayak begini dengan orkestra gitu. Oke. Om Doni? Ya hampir sama iya bahwa hasil karya telah berjalan 4 generasi, 70, 80, 90 dan 2000. Kemudian itu sudah menjadi baku, lagu-lagunya sudah diterima oleh masyarakat, diperkuat oleh Topati dengan warna orkestra. Terima kasih sekali lagi buat Topati. Om Abadi gimana Om Abadi? Ya, namanya juga periode terakhir ya. Jadi Wah, aduh. Jadi sedih nih Om. bukan Itu Bukan, Jokowi maksudnya Jokowi. Maksudnya periode akhir itu bau tanah apa gimana gitu? Tidak usah dibahas juga, kami sudah tahu itu. Periode terakhir kita semangat terus. ya, redaksinya kurang tepat, tapi pasti udah tahu lah. Ya, kebanggaan kita sebagai God Bless yang merupakan hasil yang sangat mewah ini ya, ditambah lagi dengan adanya orkestrasi. Namanya orkestrasi adalah sesuatu yang terkoordinir dengan serius, besar, dan mahal. Nah, tapi kita bisa menciptakan ini dan mudah-mudahan nanti live-nya bisa sukses juga. Jadi semuanya itu kita harapkan hasil kita ini yang bukan akhir ya, bukan hasil kita ini bisa menjadi satu tolok ukur buat adik-adik kita. Amin. Ya mau periode kapanpun yang di depan sini masih beruntung daripada kita sudah sampai ke periode ini. Saya belum tentu, yang di sini juga belum tentu. Jadi sedih ya. Oke, sekian saya mau nanya ke Pak